Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKY Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi Brave Kids, selamat pagi Losa Lenlen. Selamat pagi Losa Lady. Wah, apa kabar nih? Hari ini tepat tanggal 1 Januari tahun 2023. Wah, tahun baru. Kita sudah masuk ke tahun yang baru. Waktunya Tuhan pimpin kita sampai sini ya. Kalau di dalam Alkitab bilang sampai di sini Tuhan memimpin atau sampai di sini Tuhan memberkati, itu ada namanya Ebenezer Losa. Iya Losa, betul Nah, sekali. Ebenezer. Coba Losa kita bilang sama anak-anak, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan memimpin kita. Sampai di sini di tahun yang baru ini kita mengawali tahun baru bersama dengan Tuhan. Wah, tahun ini kayaknya indah banget ya, tahun 2022. Natalnya pas hari Minggu. Iya benar Losa. Terus sekarang tahun baru juga pas Hari Minggu juga. Wah, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Ada momen yang istimewa, Iya, benar sekali, yang Losa. khusus ya. Losa, karena itu hari ini yuk mari kita dengan semangat, dengan hati yang bersyukur, walaupun sedang di tempat liburan mungkin ya Losa. Iya Losa. Anak-anak lagi di Tapi- Bandung. tapi harus tetap ibadah ya Iya, Losa ya. di Pontianak, di Medan, atau di Yogyakarta, di Semarang, atau mungkin lagi di luar negeri. Shalom, shalom ya Losa ya. Iya, dimanapun berada Losa ya. Tetap ingat harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan. Mungkin ada lihat pesta kembang api di mana kali ya Losa. Iya, Losa. Ada lihat hiburan-hiburan tahun baru di mana, tapi jangan lupa yang pertama Tuhan. Karena itu yuk anak-anak, kita mau bersama-sama bersyukur. Yuk yang sudah siap-siap, yang lagi di hotel, di rumah keluarga, di mana saja, yuk kita siap-siap, kita bilang Bapakku baik. Kalau mau berdiri di rumah boleh sambil berdiri. Kita bilang Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Sama-sama bilang Bapakku baik, Engkau sangat baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, Yesusku baik. Yesusku baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Yesus. Musik saja menaikkan pujian ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dari hati kita. Bapa, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Roh Kudus baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Roh Kudus. Setiap hari Engkau baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Minta dengan kasih Kristus, Rosalena untuk buka dalam doa ya. Losa. Yuk anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari pertama di tahun ini ya Tuhan, Engkau sangat baik, masih mengizinkan kami untuk tetap beribadah kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena hari ini
hari pertama di tahun ini kami benar-benar ya Tuhan untuk beribadah kepadamu, memiliki hati yang tulus ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau pimpin setiap kami, biar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Thank you loh sama-sama, Len. Lose. Wah, anak-anak di rumah jangan-jangan ada yang belum bangun nih. Apalagi yang lagi liburan nih. Jangan-jangan belum bangun. Kita mau bilang hello, halo. Ayo ya gitu Lose. Oke Lose. Oke. Supaya Musik. semuanya mau bangun beribadah ya Lose ya. Benar. Karena itu yuk. Halo semua di sana. Halo yang lagi di mana-mana. Apa kabar di tahun baru? Pasti baik-baik semua, happy-happy ya Lose. Pasti dong ada sukacita di dalam Tuhan. Tuhan. Atau mungkin lagi pusing ini mau jalan-jalan lagi hujan. Tapi ingat tetap walaupun lagi hujan atau lagi bagaimana atau ada gangguan sedikit. Tetap hati kita akan diberikan sukacita oleh Tuhan Yesus. Tuhan. Oke, musik. Halo, hello, hola, apa kabarmu? Cucu. Halo, hello, hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu Ada siapa? ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sama-sama bilang halo, hello. Halo, hello, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, hello, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Sebab Yesus bersama. amin. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. 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 Amin. Tepuk tangan dong. Tas dulu Lose. Tas, Lose. Wah, itulah sukacitanya anak Tuhan. Dalam keadaan apapun lagi dimanapun sekarang ini ada Tuhan Yesus yang beserta. Nah, karena itu anak-anak di tahun baru tuh ya, mendekati tahun baru tuh selalu kan ada berita ini nanti kalau di TV nanti ada yang ini orang meramal-ramal seperti Tuhan aja ya seperti tahu. Iya. Wah, ada yang nanti artis ini meninggal atau nanti terjadi bencana ini atau terjadi ini itu lagi. Semuanya sangat menakutkan. Ada memang kondisi alam kita juga, ada banjir, ada gunung meletus membuat kita jadi takut. Tapi jangan lupa anak-anak, jangan lupa ya kita ya Lose bahwa ada janji firman Tuhan. Sekalipun gunung-gunung beranjak, maksudnya gunung-gunung pindah, gunung-gunung bergoyang, tapi kasih setia Tuhan akan selalu ada untuk kita. Amin Lose. Amin Lose. Daripada kita ngomong-ngomong, mendingan kita nyanyi aja. Ayo, Lose. Bener nggak anak-anak? Ayo anak-anak kita nyanyi. Semuanya bangun ya, bangkit nyanyi ya. apa? Biarpun gunung-gunung beranjak. beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi
biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak. Dan sama-sama bilang tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Iya, tepuk tangan untuk Tuhan. Wah, amin. Lose, lagunya ini indah banget ya Lose ya, benar Iya. banget ya Lose ya. Kuasa Tuhan Yesus itu benar-benar tak terkira ya Tak Lose ya. terkira menjaga kita biarpun gunung beranjak, biarpun bukit bukit bergoyang. bergoyang. Lo pernah lihat ada lukisan nggak? Ada lukisan, ada sebuah bukit batu di tepi pantai yang ombaknya sangat keras. Tapi di sana tuh ada burung yang berlindung, ombaknya keras menghantam batu itu. Tapi burungnya itu tetap aman di dalam bukit batu itu. Itu berarti penyertaan Tuhan ya Lose. Menggambarkan seperti siapa? Tuhan yang kuat, yang melindungi anak-anak tuh. Tuhan. Sekalipun ada apapun yang terjadi di Iya, dunia benar sekali Lose. ini. Jadi tahun baru ini, walaupun ada banyak berita yang menakutkan, no, aku tidak takut. Takut. Coba kita sama-sama dong bilang, aku tidak takut. Amin. Kalau anak Tuhan nggak boleh takut ya Lose. Jangan takut, karena ada siapa? Tuhan Yesus. Ada Tuhan. Rasa takut itu bisa datang loh. Iya benar sekali Lose. Tapi waktu dia datang, kita ingat kita punya siapa? Penjaga kita. Punya Tuhan Yesus Lose. Amin. Punya Tuhan yang menjaga kita. Nah, karena kita tahu Tuhan yang menjaga kita seperti burung pipit. Dia nggak pernah menabur benih, nggak pernah menanam makanan, tapi dia dapat biji-bijian yang Tuhan. Tapi bisa makan ya Lose. Iya, bisa makan. Terus bunga bakung, bunga lili maksudnya kalau dengar bunga bakung itu bunga lili. Indah, wangi ya Lause. Iya benar Lose. Tumbuh di padang rumput yang indah. Tumbuh sendiri, nggak ada yang Tanam. Ada juga sih yang sekarang yang tanam. Tapi kalau pergi ke daerah-daerah di bukit-bukit itu kalau musim hujan begini bunga bakung itu tumbuh sendiri Lause. Hebat Dan- banget nih Lose ya. Dan wangi-wangi. Nah, cantik lagi. Siapa yang dandani? Tuhan Yesus dong pastinya Lose. Tuhan, bener. Karena itu yuk kita mau sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini sambil mengingat bahwa Tuhan pasti menjaga kita di tahun baru ini. Iya. Tuhan pasti melindungi kita di tahun baru ini. Karena itu kita jangan berhenti bersyukur kepada Tuhan. Salah satu caranya dengan memberikan persembahan. Masih ingat barcode yang ada di layar Di sebelah sini ya. layar televisi ataupun layar gadgetnya. Ketik itu minta bantuan orang dewasa, kalau yang masih belum bisa kita memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan ya. Musik. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit. Sama-sama ya kita bilang. Burung pipit tidak menabur,
Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. 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 Amin. Sekarang kita berdoa ya bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Di tahun baru ini, tepat di hari Minggu, Tuhan masih membuktikan kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan untuk kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, melewati masa pandemi yang cukup panjang bagi kami. Tapi Tuhan masih memelihara kami sampai hari ini. Masih menjaga kami sampai hari ini. Kami memasuki tahun 2023 dengan kasih sayang Tuhan. Kami masih bisa berlibur di rumah, bisa berlibur di tempat di mana saja kami ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah di masa liburan ini kami ingat kembali kasih sayang Tuhan yang membuat kami berani sebagai Brave Kids. Kami berani bukan karena kami kuat, tapi kami berani karena Tuhan yang menjaga kami. Kami berani karena kami punya Tuhan yang hebat yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa tanda syukur, tanda taat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mau menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para majelis kami yang anti uncle majelis yang mengelolanya, supaya mengelolanya dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami dan di mana saja Tuhan izinkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause, waktunya kita mendengar firman Tuhan. Kalau mendengar firman Tuhan itu dengar dengan mulut atau dengar dengan telinga, Lause? Telinga dong Lause. Hanya dengar di telinga tutuing keluar di telinga sebelah. Jangan, atau Lause. dari telinga masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati dong Lause. Terus dipikirkan, direnungkan dan dilakukan. Yuk, karena itu kita mau nyanyi satu lagu sebagai doa firman. Kita mau datang kepada Bapa, kita bilang Bapa kita mau mengenal. Dari mana kita kenal Bapa kita, Lause? Kita mengenal dari kebaikan Tuhan ya. Iya, dari perbuatan Tuhan dan dari firman Tuhan. Yuk sama-sama kita bilang, Bapa aku datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita mau sama-sama bilang, Bapa aku datang kepadamu, aku mengucap syukur dan aku mau mengenalmu lebih dalam lagi. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu.
hatimu. Tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Amin. Waktunya kita mengenal firman Tuhan, kita mengenal Tuhan dari firman yang akan disampaikan oleh Lause Malvian. Silakan Lause Malvian. Hai Brave Kids, wah senang banget. Ini adalah tanggal 1 Januari di tahun 2023. Happy New Year ya buat semuanya. Wah benar-benar hari berlalu dengan begitu cepat. Sekarang udah tahun 2023. Senang sekali rasanya kita boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan tentunya kita tidak boleh melupakan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hidup kita. Karena itu di hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih 1 tahun sudah berlalu. Saat ini di tanggal 1 Januari kami bersyukur karena kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami bersuka cita bersama-sama. Dan sekarang kami akan kembali belajar firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati dan menolong setiap kami. Agar melalui firman Tuhan kami boleh kembali diingatkan untuk senantiasa taat melakukannya dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, Tuhan tolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, Lause Malvian mau tanya, kalian pernah nggak punya pengalaman di mana kalian lagi dalam keadaan sulit atau dalam keadaan yang susah, tetapi kemudian kalian melihat bagaimana Tuhan menolong kalian? Pernah tidak? Wah, Lause Malvian yakin kalian pasti pernah. Seperti juga Lause Malvian. Lause Malvian dulu kuliahnya di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Lause Malvian ingat sekali pada waktu itu ya. Pada waktu itu Lause Malvian selama kuliah di sana mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah waktu itu Lause Malvian mengalami kekurangan uang. Waktu itu memang uangnya pas-pasan ya. Tidak punya uang yang banyak, masih kuliah. Juga waktu itu papa dan mama lagi kesulitan uang, kesulitan ekonomi. Wah, waktu itu Lause Malvian bingung. Aduh, bulan ini Lause Malvian tidak bisa dapat kiriman dari orang tua karena orang tua lagi mengalami kesulitan. Waktu itu Lause Malvian cuma bisa berdoa dan minta tolong sama Tuhan. Anak-anak tahu nggak? Waktu Lause Malvian sudah selesai berdoa, di siang harinya itu Lause Malvian kaget. Di meja Lause Malvian, di kamar, di asrama, ada sebuah amplop di dalam, ditaruh di meja belajar Lause Malvian waktu itu. Waktu Lause Malvian lihat ada amplop, Lause Malvian bingung, ini apa isinya, surat atau apa? Waktu Lause Malvian buka, ternyata ada sejumlah uang di dalam amplop itu, ditulis untuk Malvian gitu ya. Wah, Lause Malvian kaget karena tidak ada siapa yang kasih. Lause Malvian sama sekali tidak tahu siapa yang memberikan amplop itu dengan ada uang di dalam. Wah, tetapi waktu mendapatkan itu Lause Malvian sungguh bersyukur dan Lause Malvian melihat bagaimana pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Lause Malvian pada saat itu. Sungguh bersyukur. Nah, itu anak-anak cara yang Tuhan bisa pakai untuk menyatakan pertolongannya buat kita. Anak-anak pasti juga dapat melihat banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Anak-anak, kita akan bisa melihat dari kisah yang ada di dalam 1 Samuel 7. Lause Malvian akan bacakan ya ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Kemudian ayat yang ke-13 dan 14 ya. Demikian firman Tuhan.
Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat 13-14 ya. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak ada lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Nah, anak-anak, di dalam kisah ini menceritakan tentang bagaimana pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Namun sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa sebenarnya bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk ya. Mereka suka membuat hati Tuhan sedih. Mereka tidak taat, mereka tidak setia kepada Tuhan. Kalian kan masih ingat ya kisah mulai mereka keluar dari Mesir. Wah, mereka berkali-kali marah-marah, tidak setia sama Tuhan. Mereka menyembah dewa bangsa lain. Wah, itu tentunya membuat hati Tuhan bersedih. Dan itu terus mereka lakukan loh. Mulai dari zaman Bapak Musa, kemudian zaman Bapak Yosua sebagai pemimpin. Dan saat ini di zaman di mana Samuel menjadi nabi di Israel. Wah, mereka itu tidak mau taat sama Tuhan. Karena itu Tuhan menghukum mereka. Dengan apa? Dengan membiarkan bangsa Filistin menjajah mereka. Wah, mereka dikalahkan oleh bangsa Filistin. Kalau kalian lihat mulai dari pasal-pasal sebelum pasal 7 ini di dalam 1 Samuel, kalian akan menemukan bangsa Israel itu dikalahkan oleh orang-orang Filistin. Bahkan tabut Allah direbut oleh bangsa Filistin. Wah, mereka betul-betul menderita pada saat itu. Itu semua akibat dari mereka tidak pernah taat, tidak pernah setia kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya sekalipun mereka begitu, Tuhan itu begitu sayang kepada bangsa Israel. Tuhan itu selalu menunggu mereka untuk bertobat loh. Hal itu terbukti dari kisah yang kita baca ini. Waktu tabut Allah dikembalikan kepada bangsa Israel, mereka itu bukannya hidupnya semakin taat sama Tuhan loh. Tapi justru mereka tetap menyembah Baal, menyembah Asitoret, dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa asing gitu ya. Nah, itu sebabnya mereka tetap dijajah oleh bangsa Filistin. Itu sebabnya akhirnya mereka merasa, wah ini penderitaan, wah ini bikin kami sulit, wah ini betul-betul keadaan yang tidak menyenangkan gitu ya. Mereka berkeluh kesah. Kemudian akhirnya Samuel yang melihat apa yang sudah mereka lakukan menegur mereka. Samuel tuh bilang, kalian ini ya, kalau kalian mau Tuhan menolong, maka kalian harus meninggalkan dewa Baal, meninggalkan Asitoret. Kalian harus hanya menyembah kepada Allah yang hidup itu. Kalian harus hanya percaya kepada Dia. Ya, kalian lihat dari bagian firman Tuhan yang Laus Mafian baca tadi. Ditegur mereka, dinasihati. Ini semua terjadi karena kalian yang tidak mau taat dan setia sama Tuhan. Kalian sudah mengecewakan hati Tuhan. Kalian sudah berubah setia kepada Tuhan. Padahal kalian mestinya melihat bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kalian. Akhirnya mereka sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel waktu itu benar sekali gitu ya. Sehingga akhirnya mereka bertobat, mereka minta ampun sama Tuhan. Mereka mau berbalik sama Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat 4, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Wah, Tuhan melihat kesungguhan mereka bahwa mereka mau kembali kepada Tuhan. Mereka mau bertobat, mereka mau menyembah Allah. Mereka telah meninggalkan Baal dan Asitoret. Itu sebabnya yang terjadi apa? Yang terjadi satu hal yang luar biasa.
Seperti yang tadi Lause Malvian bilang kan, mereka itu sedang dijajah oleh bangsa Filistin. Mereka dikalahkan oleh bangsa Filistin. Namun apa yang terjadi ketika mereka bertobat, mereka menjadi setia, mereka menyembah kepada Allah. Di dalam ayat yang 10 kita melihat ketika Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Waktu itu orang-orang Filistin ini maju untuk berperang melawan orang Israel. Wah, mau dilawan lagi nih sama orang Filistin. Orang Filistin mau serang orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh bangsa Israel. Lihat nih, waktu itu akhirnya peperangan itu yang terjadi adalah peperangan bukan bangsa Israel melawan Filistin, tetapi bangsa Filistin melawan Tuhan. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan itu punya kuasa yang sangat dahsyat, yang begitu luar biasa. Sehingga akhirnya orang-orang Filistin terkalahkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemenangan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Dan itu adalah kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, di sini anak-anak lihat ya, ketika kita taat sama Tuhan, ketika kita mau setia pada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita ketika kita sedang menghadapi kesulitan, masalah di dalam hidup ini. Seperti yang tadi sudah Lause cerita, waktu Lause Malvian berdoa dan minta pertolongan Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang Lause Malvian perlukan. Dan itu juga yang terjadi kepada bangsa Israel. Waktu mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan, bangsa Filistin Tuhan biarkan untuk menjajah mereka. Tapi ketika mereka taat sama Tuhan, mereka beribadah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita melihat tangan Tuhan sendiri yang berperang melawan bangsa Filistin. Oleh sebab itulah anak-anak, pada waktu mereka mengalami kemenangan itu, Bapak Samuel membangun batu peringatan yang disebut batu Ebenezer, ya. Di tempat itulah dia membangun batu untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa di tempat inilah Tuhan sudah menolong mereka. Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka pada saat itu. Sehingga ketika bangsa Israel melihat batu peringatan itu di Ebenezer sebagai bukti pertolongan Tuhan, maka mereka akan sadar, oh iya, mereka bisa seperti saat ini, itu semua karena pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Sehingga mereka tetap hanya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hanya benar-benar menaruh iman yang sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sama juga dengan kehidupan kita. Tuhan sangat menghendaki dan rindu kita itu selalu mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh pernah melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika kita mungkin sakit, Tuhan sembuhkan, itu harus selalu kita ingat. Ketika mungkin papa mama lagi kesulitan ekonomi, kesulitan uang, Tuhan pakai cara yang ajaib untuk mencukupkan apa yang dibutuhkan di rumah gitu ya. Waktu kita mungkin lagi sedih, Tuhan menghibur kita. Waktu kita kecewa, waktu kita marah, Tuhan memberi pertolongan kepada kita. Itu semua tidak boleh kita lupakan. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena dengan mengingat semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita akan membuat kita menjadi anak-anak yang akan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memakai kepandaian kita sendiri. Tapi kita akan selalu mengandalkan Tuhan karena memang hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Coba lihat bangsa Israel. Waktu mereka menyembah Baal, menyembah dewa-dewa lain, Asitoret, apakah mereka ditolong untuk bisa lepas dari jajahan orang-orang Filistin pada waktu itu? Ada enggak? Enggak loh, 20 tahun mereka dijadikan bahan untuk diserang oleh orang-orang Filistin. Apakah Baal, dewa-dewa mereka sanggup menolong? Sama sekali tidak. Tidak ada yang dapat menolong. Siapa yang dapat menolong mereka? Allah yang hidup, Allah yang sudah membebaskan mereka dari Mesir, yang sudah pelihara mereka, yang sudah jaga mereka. Itu yang menolong mereka. Sama juga dengan kalian. Kita percaya pada Allah yang hidup. Karena itu kita harus selalu
mengandalkan Dia. Kita harus lihat selalu, oh iya ya, kalau kita bisa sampai di tahun ini, di tahun 2023, itu semua karena Tuhanlah yang sudah menyertai kehidupan kita. Tuhan yang sudah memimpin kita, Tuhan yang sudah menjaga kehidupan kita. Sehingga di tahun ini kita tidak perlu takut menghadapi tahun yang baru. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita yakin bahwa ada tangan Tuhan yang akan terus menolong dan menyertai kita memimpin kehidupan kita. Karena itu anak-anak, mari terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Seperti batu peringatan yang dibangun oleh Bapak Samuel di Ebenezer itu, kalian juga akan selalu harus mengingat kebaikan Tuhan. Ya, supaya kita selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu akan menolong, memimpin kehidupan kita. Ya, anak-anak harus menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ya, yang sebentar taat, sebentar tidak taat, sebentar setia, sebentar mereka tidak setia kepada Tuhan. Yang Tuhan mau bagi anak-anak Tuhan, kita harus taat, setia, percaya, mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Oke. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita di tahun yang baru ini. Kita tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi dalam hidup kita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Karena itu kami tidak takut menghadapi tahun 2023 karena kami percaya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan terus memimpin, Tuhan yang akan terus menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kami. Tolong kami jadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian ibadah kita di awal tahun ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bye.